Hello and what's up guys. Sekarang kita sudah bersama dengan Honda BR-V E tahun 2017. Iya, kalau kalian sedang mencari sebuah LSUV alias SUV terjangkau yang paling fun to drive di kelasnya, look no further than Honda BR-V. Iya, kenapa? Karena dibanding teman-temannya, dia stance lebih rendah, rasa berkendara lebih menyenangkan, performa mesinnya pun paling enak di kelasnya, serta sekarang secondnya harganya udah murah. Benar. Dan meninjau BR-V terbaru, sekarang kan harganya sudah tembus lebih dari 320 juta rupiah gitu ya. Ini secara secondnya sudah bisa kalian tebus di bawah 200 juta rupiah untuk LSUV yang paling fun to drive di kelasnya. So kayak apa sih? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, jadi sebelum kita bahas Honda BR-V, jangan ngaku anak mobil dan sayang mobil kalau kalian belum punya cover yang proper banget untuk melindungi mobil kalian, terutama pas kalian bepergian atau mobilnya lagi disimpan. Dan untuk urusan cover mobil, kita percayakan kepada Cover Super. Cara pasangnya gampang banget, tinggal ikuti langkah-langkah simple berikut ini dan bisa dilakukan sendirian. Karena Cover Super terbuat dari bahan polyester Rocky grade A 3 layer yang selain ringan juga sangat durable. Dan tentunya tahan air, tahan cakaran kucing, dan anti luntur juga, serta bergaransi body fit karena bisa di custom dan disesuaikan dengan mobil masing-masing kalian. Nice banget hasilnya. Tada, gimana tuh guys? Keren banget kan? Yang kita suka dari Cover Super itu, selain dia praktis, bisa langsung dipasang dan dilepas sendiri, tipe dan harganya juga variatif. Untuk tipenya, itu ada 4 macam. Ada yang deluxe, ada yang superior seperti ini, ada yang extreme outdoor, dan ada yang prime. Untuk pembelian, kalau kalian tertarik, semua link udah kita taruh di description box di bawah. Tinggal kalian klik langsung aja di sana. Harganya start dari 500 ribuan aja. Jadi terjangkau banget gitu kan. Kalau lebih lanjut, kalian juga bisa cek Instagram official Cover Super di sebelah sini. Untuk urusan cover mobil, percayakan kepada Cover Super. Eksterior yang berbasis mobilio kini tampil jauh lebih gagah dengan cladding-cladding hitam dan muka baru yang terlihat tegas dan bold. Sesuai namanya BR-V, Bold Runabout Vehicle. Nah untuk guys, Honda BR-V generasi pertama tahun 2017. Iya, kalau kalian sedang mencari sebuah LSUV, pengen sesuatu yang lebih gagah dibandingkan LMPV gitu ya, namun masih mementingkan keasyikan berkendara, ini adalah jawabannya. Iya, karena ini tetap masih memegang status sebagai LSUV paling fun to drive di kelasnya. Nah ini sendiri sebelum kita bahas eksterior, interior, dan lainnya, tentunya kita pengen kasih special thank you dan shoutout juga ke Om Jimmy dari Power Auto BSD yang terletak di Ocean Park yang udah minjemin kita Honda BR-V ini untuk kita ulas belakang suatu jangki. Kalau kalian tertarik, tinggal langsung aja kontak mereka di Instagramnya Power Auto di sebelah sini atau kontak CP ini di bagian bawah sini kayak gitu. Oke, nah sekarang kita bahas BR-V mulai dari eksteriornya terlebih dahulu. Memang ini kan basicnya adalah sebuah Honda Mobilio ya, dan Mobilio juga tetap menjadi yang paling fun to drive di kelasnya, jadi nggak heran ini tetap fun to drive. Dan desainnya, dia nggak kayak SUV tulen yang tinggi atau squarish gimana, dia lebih kayak crossover wagon gitu loh. Jadi kalau kalian ceperin juga masih ada unsur keren-kerennya gitu ya, kayak Audi Allroad gitu-gitu yang crossover wagon dengan cladding-cladding hitam. Nah dari belakang, di atas antena sudah modern karena sudah shark fin, jadi udah kekinian banget, dan dia pun udah ada desain kayak integrated spoiler kayak gini, walaupun ini bukan spoiler tapi dibuat melengkung, jadi udah tampil dinamis. Kaca memang belum ada di fogger, tapi udah ada wiper, udah rapi di sini, dan salah satu ciri khas BR-V yaitu di bagian taillights belakangnya yang menyeberang dari kiri dan kanan gitu ya. Sayangnya di all new BR-V ciri khas ini dihapus, padahal ini menjadi pembeda terbesar antara BR-V dengan Mobilio. Dan di sini juga ada yang annoyingnya, ntar gua jelasin kenapanya. Ke bawah lagi, logo-logoan Honda BR-V, dan ini adalah tipe yang
CVT alias BRV yang favorit. Dan tetap ada aksen chrome juga sebagai license plate garnish di bagian belakang sini supaya ada unsur mewahnya sedikit. Ke bawah, bumpernya dia ada kayak model-model air hole ala-ala gini yang mirip kayak jasnya Alex gitu ya. Tapi ini dia full body aja kayak gini, dan tentunya di bawah pun masih ada unsur cladding-cladding hitam khas dengan sebuah crossover. Lengkap dengan scuff plate warna silver di bagian bawah sini yang lagi-lagi unsur wajib sebuah SUV. Dari segi safety, udah ada 2 titik parking sensor di bagian bawah sini, dan juga ada kamera mundur yang diletakkan di bagian tengah sebelah sininya. Nah, taillights memang udah LED untuk lampu senjanya di bagian sini. Dia C-shape kayak gini, jadi udah senada dengan contohnya Civic atau Accord di generasinya. Walaupun memang untuk lampu sein dan lampu mundur, dia masih bohlam biasa. Harus diakui, kalau melihat bagian samping dari BRV yang generasi ini, itu ada unsur desain yang agak childish yang sama dengan Mobilio segenerasinya. Iya, ini desain yang diambil dari Odyssey yang di market USDM sana ya. Honda menyebutnya Lightning Bolt Beltline. Iya, jadi kayak bentuk halilintar gini, yang menurut gua justru ini kelihatan kayak patahan kayak abis kecelakaan. Jadi ini tuh kayak kesannya tuh nggak lurus gitu, kayak abis dicop sama Ultraman di bagian sininya, sehingga ini tuh kayak turun. Dan di all new BRV itu dihilangkan, alhamdulillah, desainnya jadi lebih clean. Tapi ya udahlah, nggak masalah. Belakang sini masih ada third window juga yang desainnya tuh nggak kayak Mobilio yang nyambung ke belakang floating roof. Dia pilar besar di sini supaya mobilnya terkesan kokoh dan robust. Di atas tetap dikasih roof rail yang dia beneran besi, jadi kalian bisa pakai ini untuk mudik kalau kalian perlu. Dan tentunya sudah ada talang air dengan logo BRV yang lumayan bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Door handle dia modelnya grip type dan full chrome kayak gini. Cladding-cladding hitam tetap terus gitu ya, ada sampai ke fender juga, sampai ke depan. Lagi-lagi ciri khas sebuah crossover. Namun di samping sini dribble highlight sebuah chrome garnish yang lumayan besar. Tapi walaupun ini ada chrome garnish besar, gue tetap lebih suka ini dibanding yang improvement yang claddingnya membesar sampai ke pintu atas ini. Kalau itu menurut gue malah lebih aneh dan kelihatannya kayak jojon gitu ya. Kalau ini dia lebih normal desainnya. Nah, ini juga spionnya memang sudah electric retract, electric adjustment, walaupun belum auto retract. Tapi udah ada lampu sein di bagian sininya, udah cukup oke. Dan desain cladding yang ada di fendernya itu cukup unik karena dia kayak terinspirasi dari Range Rover Evoque. Iya, yang bagian atasnya tuh ada kink naik dan agak kotak seperti ini, sehingga desainnya terlihat lebih unik aja. Oke, lanjut bahas mengenai kaki-kakinya. Karena ini memang tipe E, dia peleknya tuh berbeda ya dengan tipe Prestige yang paling atas. Ini justru desainnya tuh lebih ke arah macho gitu ya, karena dia kayak cakar-cakar direksional kayak gini, two-tone polish dengan warna gunmetal di bagian belakangnya. Dibalut dengan ban Bridgestone Ecopia dengan ukuran 195/60 R16. Pengereman depan cakram, belakang tromol masih wajar banget di kelasnya, dan ya, dia tidak ada fancy tech yang gimana-gimana gitu ya, karena kan ini kan model yang pre-improvement. Dan kalau bicara soal desain, memang harus diakui bagian depan dari si Honda BRV ini memang yang menjadi favorit dari kita. Kenapa? Karena dia tuh beda banget sama Mobilio gitu ya. Kalau kalian lihat antara Mobilio dengan Brio itu kan mirip-mirip gitu kan, bahkan beberapa common parts. Nah, untuk BRV ini didesain ulang dengan sangat berbeda dan sangat sesuai dengan konsepnya sebagai sebuah SUV, karena dia serba kotak-kotak, serba kayak bulky gini ya, jadi kesannya itu sterek dan macho. Dari atas, clamshell bonnet yang bikin dia kesannya gagah, ada garisnya juga di bagian sininya, dan grill depannya ini pun chrome dan dia besar. Dia dual tier, di bagian atas ini langsung nyambung ke lampu, dan ada aksen highlight lagi di bagian bawahnya. Termasuk bagian sini pun lubang-lubang semua sampai bawah sini, dia modelnya tuh honeycomb, jadi kesannya tuh sporty banget. Dan termasuk di bagian fog lamp housing juga ada unsur honeycomb-nya. Di bawah tetap ada aksen cladding-cladding hitam, tentunya wajib di sebuah crossover, hingga scuff plate silver yang ada di bagian depan bawah sini gitu ya. Walaupun fog lamp-nya halogen biasa bulat di bagian sininya, ada ring chrome-nya. Dan di bagian atas secara bentuk gue udah cukup suka karena bentuknya tuh solid wing face itu benar-benar kelihatan kaku dan kelihatan bold banget gitu ya. Walaupun memang di sini secara teknologi lampu masih biasa aja. Yang nyala di bagian bawah sini, ini bukan DRL, ini adalah lampu senja. Dan masuk annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Tapi at least, dia udah pakai proyektor di sini walaupun masih halogen, high beamnya di bagian tengah, dan untuk bagian seinnya di bagian luar sini masih bohlam biasa.
Namun secara overall, desain dari si Honda BR-V generasi pertama ini menurut gue udah sukses mentransformasikan platform yang di-share dengan Brio dan Mobilio menjadi sebuah crossover yang kelihatan tangguh dan sterak gitu ya. Apalagi karena modelnya nggak terlalu tinggi, ini pun semua berkesinambungan ke rasa fun to drive-nya yang masih terbaik di kelasnya. Interior walaupun salam satu dashboard dengan beberapa Honda, namun di sini dibuat lebih gagah dengan tampilan full black dengan aksen-aksen silver yang membuatnya gagah dan bold. Nah, guys, pas masuk kalian disambut dengan pintu yang beratnya memang secara engsel dia berat, tapi kalau kalian ketok, memang besinya ya khas dengan besi Honda di price point segini. Ya kalian udah tahu lah ya. Oke. Nah, begitu aja guys interior dari si Honda BR-V generasi pertama tahun 2017. Belum kita bahas desain interior dan lain-lainnya seperti biasa. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknat Soto Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan video dari kami. Dan juga main-main ke Instagram kami di Laknats_aja. Seperti itu. Oke, pertama kenalan dengan kuncinya yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi memang dia belum keyless gitu ya, masih bentuk seperti ini aja, kunci batang tapi at least di plastik. Di sini logo Honda dan secara alarmnya pun sudah menyatu, lock dan unlock udah simple seperti itu aja. Oke, dan sekarang pun kita pengen denger suara mesin dari LSUV yang memiliki performa terbaik di kelasnya saat ini. Kayak apa sih? Foto on the brake. Yuk kita startup dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal roda berpacu, inilah kelebihan mutlak BR-V dibanding teman-temannya karena performanya best in class. L15Z 1500cc inline 4 SOHC VTEC bertenaga 118 HP dengan torsi 145 Nm yang di-mate ke transmisi CVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 11,5 detik, artinya dia paling kencang di kelasnya dan top speednya bisa mencapai 165 km per jam. Konsumsi BBM-nya juga cukup impresif, ada di 1:13 kombinasi. Oke banget buat harian. Oke, lanjut bahas interior dari si Honda BR-V generasi pertama. Dari build quality and materials, memang ini masih full hard plastik semua ya. Wajar lah ya, di kelasnya memang rata-rata masih seperti itu kalau yang generasi kayak gini. Tapi kalau bicara soal desain, mungkin kalian pernah dengar kata-kata gitu ya, kata-kata bijak para netizen gitu. Salam satu dashboard, rahasia umum lah ya. Namun at least di BR-V yang ini, itu penggunaan kombinasi warnanya dibedakan karena dia full black. Iya, kalau Mobilio kan dibikin terang supaya kesannya elegan, ini dibikin hitam supaya kesannya lebih ke sporty dan sangar gitu. Dengan aksen-aksen silver di sini, aksen honeycomb juga di bagian sininya. Glove box tentu belum soft opening tapi udah cukup besar, ada juga input buat multimedianya di bagian dalam sini. Nah, ke bagian tengah, ini pun aksennya full black glossy kayak gini, mungkin terinspirasi dari Honda Jazz GK gitu ya. Jadi dia desainnya tuh hitam-hitam kayak gini. Dan kalau bicara soal head unit, memang head unit ini berbeda dengan yang varian Prestige yang paling atasnya. Di varian Prestige ada hal interesting yang ntar gue jelasin kenapa. Tapi di sini untuk yang tipe E, dia pakainya itu Kenwood dengan tipe DDX 515 BT ya. Udah touchscreen juga sekitar 6 inci, jadi udah lumayan oke lah ya. Dan di sini menunya sendiri bisa kalian lihat udah cukup lengkap. Udah ada tuner, udah ada Bluetooth teleponi, apps, iPod, Bluetooth, HDMI, radio, ada disk input juga di bagian sininya, dan ada input USB yang ada di bagian dalam glove box tadi gitu. Jadi ini semua menurut gua udah menunjang lah untuk kegiatan sehari-hari, kita nggak ada komplain. Ada tombol hazard di bagian sebelah sininya, dan di bagian bawah dia ada climate control yang juga memang salam satu climate. Tapi at least di sini dia udah lumayan kelihatan stylish lah. Dia backlightnya putih dan dia pun sudah digital. Fan speed di bagian kiri, chiller di bagian kanan. Memang nggak ada heater, dia hanya sampai chiller aja. Tapi ya udah oke lah. Dan arah semburnya masih bisa dipilih antara kepala atau ke kepala kaki gitu. Jadi ya udah oke lah. Walaupun nggak bisa ke kaki aja, jadi antara kepala atau kepala kaki. Nah, ada max cool di sini, fungsinya yang langsung jebret naikin ke full AC. Kalau kalian panas dan gak sabaran. Ke bawah lagi, ada untuk air circulation yang modelnya masih kayak mobil tahun 90-an. Slider kayak gini ya.
ini agak jadul sebenarnya sih, harusnya bisa diintegrasiin secara digital ke tombol di sebelah sininya. Bawah lagi open storage besar di bagian sini buat naruh barang. Di bawahnya ada open storage lagi juga, termasuk ada power outlet 12 volt socket buat kalian nge-charge atau nyolok sesuatu. Di sini ada 2 buah cup holder yang bulat kayak gini, termasuk untuk bagian transmisinya dia juga udah oke lah. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan CVT. Iya, jadi udah irit dan udah halus. Walaupun memang dari tuas transmisi ini sampai bagian pedestalnya sebelah sini, ini persis plek-plek sama 100% yang udah dipakai semenjak Jazz GE gitu ya. Jadi ini common part yang udah lama sebenarnya, tapi at least straight shift kayak gini ya oke lah, Honda banget. Ke belakang lagi, parking brake masih mode hydraulic tapi normal pada zamannya lagi. Dan masuk ke bagian jok, dia juga joknya cukup suportif ya, jadi dia agak sedikit ngebucket gitu, dan dia pun joknya full black dengan motif garis-garis di bagian tengahnya, jadi nggak terkesan polos. Nah, karpetnya juga sudah ada emboss Honda BR-V di bagian sininya, jadi lagi-lagi tidak terkesan seperti karpet pasangan dealer. Nah, beralih ke bagian driving position, joknya memang aturannya masih manual semua, dia baru bisa sliding, reclining, namun memang belum ada seat height adjuster. Namun di posisi yang standarnya kayak gini, menurut gua dia udah cukup oke lah. Dia nggak yang terlalu tinggi, jadi agak rendah, rasanya tuh kayak naik MPV atau sedan gitu ya. Jadi nggak yang terlalu bener-bener commanding banget. Makanya fun to drive-nya tuh masih dapat ala-ala sedan atau hatchback gitu. Setirnya bisa diatur di bagian bawah sini, namun dia hanya bisa tilt dan tidak bisa teleskopik. Setirnya pun lagi-lagi salam satu setir. Iya, makanya pas di facelift-nya dia kan setirnya diganti. Jadi punya Civic FD. Salam satu setir juga, tapi satu setir yang lebih sporty gitu. Untuk sekarang ya setirnya seperti ini aja kayak Mobilio sama. Ada aksen silver di sini, klaksonnya suara kayak gini. Sangat-sangat masih perlu diganti walaupun udah kenceng. Dan di kiri ada audio steering switch, ada mode, volume, dan SICK track. Udah begitu aja. Ke belakang, speedometernya ini juga iya, walaupun mirip-mirip dengan Honda yang lainnya, tapi at least dia udah cukup modern lah. Jadi dia 3 buah dial, ada ring nyala berwarna putihnya gitu ya. Jadi udah terlihat futuristik. Di bagian kiri ada RPM gauge, termasuk juga ada gear indikator. Di bagian tengah, speedometer sampai 180 km per jam. Dan di bagian kanannya ada MID yang memang bentuknya masih kalkulatoran kayak gini. Tapi at least lucu karena MID itu bentuknya bulat, jadi ngikutin bentuk dari dial speedometernya. Di bagian atas dia ada penunjuk kehematan bahan bakar, di bawah ada fuel gauge, dan di tengah kalian bisa cycle, ada odometer, trip A, range, average fuel consumption, trip B, untuk ganti-ganti jam, dan udah seperti itu aja. Ke bagian kanan lagi, open storage buat nyimpan kebalian dan karcis, dan di bawahnya ada banyak banget dummy button yang ntar gue jelasin di bagian annoying-nya. Door trim, dia full black juga, jadi ya dari atas sampai bawah full hard plastik, tapi at least dia udah banyak banget penyimpanan yang bisa kalian pakai. Di atas ada grip buat kalian pegang tangan, dan depan gripnya itu ada penyimpanan cetek entah buat apa gitu ya, mungkin buat korek api yang masih dicekrekin kayu kayak gitu, power window, dan di bawahnya ada door pocket dan tempat buat naruh minuman. Seperti itu aja. Ke bagian atas lagi, kaca masih day night view-nya manual, di bagian sini kalian cekrekin sendiri. Ada dome light di tengah yang lagi-lagi common parts dengan banyak Honda, dan di bagian kanan dan kirinya ada 2 buah sun visor yang dua-duanya memang udah ada kacanya namun tidak ada tutupnya, seperti ini aja. Ya, masuk ke baris kedua sama disambut oleh pintu yang engselnya agak berat tapi besinya agak tipikal Honda pada price point segini. Oke. Nah, begitu juga cara duduk di baris kedua dari si Honda BR-V generasi pertama tahun 2017. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue. Gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan kurang lebih sekitar 8 jari. Iya, jadi sebenarnya gak sempit-sempit amat loh. Masih cukup lapang gitu ya. Dan di bawah, kaki masih bisa molos ke kolong jok depan, jadi duduknya masih bisa agak selonjoran. Termasuk jok belakangnya pun sama kayak depan, jadi dia full black dengan aksen garis-garis di bagian tengahnya full fabric, dan dia penopangan under thigh supportnya yang kita suka agak maju, jadi kaki itu duduknya pas, nggak terlalu ngateng-ngateng amat. Headroom tinggi, ya karena dia kan tidak sloping, dia masih ada sekitar 6 jarian, jadi rata-rata orang Indonesia bisa muat tanpa masalah di bagian belakang sininya. Namun memang
tetap belum dapat armrest di bagian tengah sini ya, jadi joknya polos begini aja. So, tempat penyimpanan itu cuman ada contohnya di bagian seat back pocket di bagian kedua jok depannya sini, dan ada lagi cup holder atau open storage di bagian konsol tengahnya yang bisa kalian pakai untuk penumpang baris kedua. Ini menghilang di model faceliftnya, karena kalau facelift dia kan udah dapat armrest, jadi ini polos begitu aja gitu ya. Nah, door trim sama, jadi dia full black dari atas ke bawah, cuman ada permainan sedikit aksen warna silver aja, dan di situ ada grip yang bisa kalian pegang, termasuk jadi open storage buat taruh beberapa bahan. Termasuk di bawahnya itu ada lagi-lagi door pocket dan ada juga tempat penyimpanan botol. Speakernya tidak ditaruh di bagian door trim baris kedua, namun seperti Mobilio dia ditaruh di bagian pilar belakang baris ketiga. Sekarang kita cek yuk baris ketiganya. Oh iya, atasnya tentu kalian sudah dapat double blower ya, yang optionnya di sini. Fan speednya ada sampai 3, tapi modelnya simple. Begini aja ada 3 buah lubang ventilasinya. Untuk masuk akses ke baris ketiga dimudahkan karena dia udah ada jok dengan sistem one touch tumble, baik itu di sisi driver maupun di sisi passenger. Jadi dua-duanya itu bisa gitu ya. Dan ada tempat pijakan di bagian bawah sini buat kalian injak pada saat ingin naik ke baris ketiganya. So, begini guys, rasa duduk di baris ketiga dari si Honda BR-V generasi pertama. Ini jok udah gue set dengan posisi paling mundur, dengan reclining seatnya agak mundur sedikit. Di sini ruangan gue masih sisa kurang lebih sekitar 1 jari. Nah, sini ya, 1 jari. Jadi memang kalau kalian secara terpaksa harus taruh orang dewasa di baris ketiga itu masih muat, iya. Ditambah lagi di sini kan ada 2 buah headrest yang bisa kalian naikin. Kalau naik, memang ini penopangan kepala pun jadi terasa jauh lebih enak. Termasuk joknya ini juga kalau kalian atur di sini itu masih bisa di recline. Dan posisi paling recline itu seperti ini. Enak sih, sandarannya itu terasa agak rebah. Jadi kalau kalian duduk itu nggak yang tegak-tegak amat. Walaupun memang seperti kebanyakan jok baris ketiga, ini duduknya tuh agak ngateng gitu ya. Karena kan joknya jadi pendek dan joknya pun nggak terlalu terasa besar-besar amat. Tapi at least di sini kalian udah dapat beberapa amenities. Contohnya armrest di sisi luar untuk kanan dan kiri. Ya memang masih plastik. Yang di sini pun ada beberapa storage. Ada cup holder dan ada open storage di sini yang annoying. Ntar gua jelasin kenapa. Oke, lanjut bahas mengenai bagasi dari si Honda BR-V generasi pertama. Nah, untuk bukanya, di bagian bawah sini dia ada tuas pembuka. Walaupun belum elektrik ya, dia masih mechanical. Agak old school. Nah, kalau dibuka, ini sekarang kan joknya masih konfigurasi 7-seater. Bekas gua duduk tadi, bisa dilihat di sini joknya agak recline gitu ya. Recline-nya maksimal segini. Dan lagi dalam konfigurasi begini, itu masih tersisa ruangan yang sebenarnya lumayan gede loh. Jadi dia masih ada sekitar 2 jengkal. Di sini kalau kalian pengen taruh koper medium 2 gitu atau koper large mungkin kalau ini ditegakin itu masih muat 1. Tapi memang ini di bawahnya udah nggak ada underfloor storage apa-apa lagi karena kan ban serep itu diletakkan di kolong dan aksesnya lewat buletan yang ada di bagian sininya. Sisanya kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi tentunya harus mengorbankan baris ketiganya. Namun memang dia lebih mudah gitu ya untuk diturunkannya karena dia joknya tinggal diturunin dulu sini aja. Nah, ini konfigurasi yang pertama. Jadi hanya sandarannya diturunin. Kalau kayak gini kalian bisa taruh barang-barang di atasnya all the way sampai ke baris kedua. Walaupun memang ini tuh nggak rata, jadi ada hump yang gede banget antara baris ketiga dengan baris keduanya ya. Jadi itu perlu jadi catatan tersendiri. Nah, kalau kalian butuh ruangan yang lebih besar dari ini, pengen flat floor, ini jok baris ketiga masih bisa ditumble ke bagian depan. Di bawah sini ada strap gitu, tinggal kalian tarik aja. Kalau udah ini bisa ditumble ke depan seperti ini sehingga mendapatkan ruangan bagasi yang lebih rata dan lebih besar. Kalau di sini kalau kalian pengen taruh koper large 2 gitu atau koper medium 4 itu masih muat. Namun sayangnya ini nggak bisa rata sampai ke jok depannya karena kan ya jadi terhalang ini kayak gini gitu kan. Jadi pilihannya antara dia rata seperti ini ditambal atau jok baris depannya ditambal ke bagian depannya lagi. Memang konfigurasinya nggak terlalu fleksibel, tapi secara ruangan menurut kita untuk harian gitu-gitu ya, untuk aktivitas ini udah lebih dari cukup. Walaupun ya tampan dan berani sesuai namanya The Braver, namun karena yang masuk Indo tidak full spec pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Honda BR-V generasi pertama. Seperti yang tadi gue bilang pas bahas baris ketiga, dia kan ada semacam amenities penyimpanan di bagian kanan dan kirinya. Kalian pertama-tama lihat di bagian kanannya dulu ya, cup holder dan open storage di bagian sini yang ada housing silver kayak gini ya. Dan ini pun kasar gitu ya, jadi oke lah. Nah ini di bagian yang sebelah kiri,
sama ada beginian, tapi cetek banget gitu. Jadi antara kanan dan kiri, depth-nya itu beda, dalamnya itu beda. Yang kiri ini, gue bisa bilang gak bisa dipakai. Di BRV generasi ini, itu ada yang menurut gue sebuah wasted potential banget, yaitu di bagian lampu belakangnya. Iya, dia udah keren nyambung dari kanan ke kiri kayak gini, tapi nggak dibikin nyala. Iya, jadi nyalanya itu cuman C-shape di bagian pinggir sininya doang. Di luar sana banyak aftermarket modifikator yang bikin ini nyala nyebrang all the way sampai sana. Dan itu langsung bikin pantat BRV jadi jauh-jauh lebih ganteng. Si BRV ini semenjak dia pertama kali keluar di Indonesia, bahkan sampai varian Prestige pun, dia belum ada yang varian dengan Smart Key. Padahal di dashboardnya jelas-jelas ini kelihatan ya, ada lingkaran di bagian sini buat engine start stop button. Di varian yang di luar-luar sana, kayak contohnya Thailand atau Malaysia, itu udah Smart Key. Udah DRL pula depannya. Udah soft touch juga di bagian tangan sininya. Tapi untuk varian Indonesia, baru ke bagian dapat Smart Key di unit facelift. Namun tenang, karena sebagai LSUV paling fun to drive hingga saat ini pasti punya banyak hal yang menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Honda BRV generasi pertama. Rata-ratanya biasanya assist grip atau grab handle untuk interior mobil itu cuma ada di bagian passenger dan untuk baris-baris belakangnya doang. Jarang banget dikasih untuk bagian driver depan. Iya, sedangkan di BRV ini ada nih grab handle di bagian driver depannya. Jadi kalau seandainya kalian lagi nyetir, terus kalian ugal sendiri gitu ya, terus kalian pengen pegangan, terus bisa begini gitu, karena ada grab handle. Umumnya di mobil-mobil kalau kalian mencari penyimpanan untuk toolkit gitu ya, kayak buat obeng, buat pembuka lug nuts gitu-gitu, itu kan ditaruh di pouch gitu atau disimpan di glove box atau gimana. Nah untuk BRV ini, penyimpanan toolkitnya itu rapi banget dan terintegrasi ke plastik cover untuk bagian sininya. Nah ini kan dalamnya ada dongkrak nih. Kalau kita buka, nah dongkraknya di dalam, toolkitnya semua tersimpan rapi di balik plastik covernya ini gitu. Ada obeng, ada kunci, segala macam, ada tow. Jadi semuanya tuh sangat-sangat precise dan sangat-sangat terorganisir. Untuk BRV tipe E seperti ini memang head unitnya cukup standar ya. Dia touchscreen Kenwood kayak gini aja. Tapi untuk tipe yang Prestige segenerasi ini yang pre-facelift, pre-improvement, head unitnya itu sangat menarik. Kenapa? Karena dia sudah ada built-in Nano E. Iya, rata-rata kan Nano E itu adanya menyatu ke AC gitu kan. Tapi di BRV Prestige yang paling pertama, itu Nano E-nya built-in ke head unit. Kalian bisa cek di pasar online store gitu ya, untuk head unit original copotan BRV Prestige yang seperti ini, itu banyak banget diburu orang. Karena selain bisa memutar musik, dia membuat kabin jadi lebih segar. Apalagi kan sekarang lagi zaman kopit-kopit kayak gini, Nano E itu kepake banget. Sayangnya justru di varian yang improvement yang head unit floating malah hilang. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Honda BRV generasi pertama tipe E tahun 2017. Iya, menurut kita ini mobil tuh masih memegang title sebagai the most fun to drive LSUV. Iya, karena kan di kelasnya rata-rata LSUV, sebut saja Toyota Rush, Daihatsu Terios, Mitsubishi Xpander Cross, itu kan rata-rata tinggi-tinggi banget gitu kan. Jadi naiknya tuh yang kayak nggak car-like gitu, lebih ke truck-like gitu ya. Kalau ini dia stance lebih rendah dan performa mesinnya pun masih tergolong sangat juara di kelasnya. Jadi paling fun to drive pokoknya. Dan harganya sendiri, mobil yang ini itu sudah di bawah 200 juta. Meninjau BRV yang baru kan sekarang sudah 300 lebih gitu kan. Jadi ini sepertinya alternatif yang cukup terjangkau. Untuk satu ini sendiri, itu dijual di Power Auto BSD dengan harga 180 jutaan rupiah. Nah, makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Om Jimmy dari Power Auto yang berlokasi di Ocean Park BSD yang udah pinjemin kita Honda BRV ini untuk kita ulas di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, kalian tinggal kontak, pengen tanya diskon, promo, dan unit lainnya, bisa langsung ke Instagramnya Power Auto di sebelah sini, atau kontak Om Jimmy langsung di bagian bawah sininya. Seperti itu. Ya, pokoknya kalau kalian mencari LSUV yang paling fun to drive, jawabannya adalah yang satu ini. Sampai sekarang pun masih begitu. So, thank you Power Auto, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke channel kami di Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna Soto Jangki sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan info-info mobil yang kita review, jokes harian, dan pastinya informasi otomotif yang kalian gak mau ketinggalan. Alright, sekian aja untuk si Honda BRV
e-CVT 2017 yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.